Jangankan kita ngomong, belum ngomong aja Allah udah tahu. Siapa yang cuma diam-diam aja Allah langsung kabulkan? Rasulullah ketika beliau setiap sore berdiri di atas bukit Safa ngelihat ke langit. Kayak gitu doang terus pulang. Besok berdiri lagi lihat ke langit, terus pulang. Tiba-tiba turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat engkau setiap hari melihat ke langit, kata Allah. Maka kami akan memalingkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke arah yang engkau sukai. Apa yang ada di dalam hati Nabi ketika ngelihat ke langit? Boleh enggak ya kalau kiblat itu dipindah ke Mekah? Tapi enggak enak mau minta. Cuma lihat ke langit aja setiap hari. Besok pulang. Datang lagi ngelihat ke langit. Pulang lagi kan Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Mau kalian rahasiakan, mau kalian nyatakan, Allah Maha tahu isi hati atau isi dada kalian. Sehingga Nabi kayak gini doang, pas pulang besoknya mau datang lagi, langsung turun ayat, kami telah melihat engkau wahai Muhammad yang selalu melihat ke langit, maka kami pindahkan kiblat ke arah yang engkau ridhoi. Maka jika engkau sholat, sholatlah menghadap kepada kiblat yang baru itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu, bahwa Allah SWT itu Maha tahu isi hati, apalagi yang sudah ditalaffuz, kita ngomong. Sampai Nabi pernah melihat orang berdoa itu sambil teriak-teriak kepada Allah. Kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli. Allah itu Maha mendengar, jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah gitu-gitu juga kali, gitu ya. Udah doa aja yang lembut. Nidaan khafiyah. Doa siapa itu? Zakaria. Nidaan khafiyah, suaranya lembut. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Apa kata Allah? Ya Zakaria. Allah langsung jawab. Jadi enggak usah suuzon sama Allah. Allah dengar enggak ya doa saya yang kemarin? Allah mau nggak mengabulkan doa saya? Kalau ada doa kita yang menurut kita nggak dikabulkan, ada 4 kemungkinan. 1, ada 3 kemungkinan. Nggak jadi 4 setelah dipikir-pikir. Yang pertama, Allah mungkin mau mengganti dengan yang lain yang lebih baik. Karena doa kita tidak terlalu baik. Kemungkinan kedua, Allah mau menundanya nanti di akhirat. Karena kita lebih butuh di akhirat daripada di dunia. Yang ketiga, Allah memang tidak mengabulkan yang kita minta, tetapi Allah mencegah kita dari suatu musibah ataupun masalah yang setingkat dengannya. Kan suka ada promosi tuh, umroh, hotel bintang 5, Zam-Zam Tower, atau setaraf kan gitu kan ya? Setaraf. Allah bisa jadi menghilangkan dari kita satu masalah dalam tanda apa? Garis miring, setaraf. Setaraf dengan yang kita minta. Itu kemungkinan yang ketiga tuh. Apakah akan kecewa? Nggak akan kecewa. Namanya juga mungkin lebih baik yang setaraf daripada yang kita minta. Misalnya, umroh nginap di Zam-Zam Tower. Di Zam-Zam itu, kelihatan gedungnya dekat. Tapi ke kamarnya jauhnya minta ampun. Kita harus naik lift berkali-kali kan? Masuk lift, naik. Terus keluar lift, masuk lift lagi, naik lagi. Berkali-kali. Memang gedungnya paling dekat dengan masjid. Tapi kalau kita nginapnya di Elaf Kindah misalnya, ini jadi ngomongin hotel. Nginapnya di Elaf Kindah. Elaf itu di belakang Zam-Zam, tapi kita keluar dari masjid langsung masuk hotel, 1 kali naik lift langsung masuk kamar. Bisa jadi yang setaraf itu lebih baik daripada yang kita inginkan. Cuma kita, kok Elaf sih, kok bukan Zam-Zam? Kan kata orang paling enak Zam-Zam. Kata orang, karena mereka mau mengatakan itu sebelum masuk ke Zam-Zam. Pas sudah keluar dari Zam-Zam, ternyata enak Elaf ya. Nah gitu tuh, karena belum dikasih. Pas dikasih, baru dia komentar, oh ternyata nggak gitu-gitu amat. Sehingga dikasih lah, akhirnya bukan Zam-Zam, dikasih Hilton, dikasih Intercon misalnya, yang setaraf. Allah bisa saja nggak mengabulkan yang kita minta, tapi dikasih yang lebih baik, atau dihilangkan satu masalah yang setaraf dengan yang kita minta. Kemungkinannya seperti itu. Atau kemungkinan yang lain selain 3 ini, memang kita belum layak dikabulkan doanya. Kenapa? Rezeki kita haram, kemudian kita masih memutuskan silaturahim, kemudian kita belum mengijabah perintah Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku, kata Allah, baru aku penuhi panggilannya. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum.
Tunaikan janji kalian, aku tunaikan janjiku. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kalian. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kalian. Ana inda dhanni abdi bi. Makanya pakailah zon yang baik. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia sebut namaku, aku sebut namanya di dalam majelis yang lebih baik. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya jangan berprasangka yang buruk kepada Allah. Allah nggak akan ngasih nanti. Jangan kita bilang, Allah bisa nggak ya kasih saya makan? Bukan cuma kita yang Allah jaminkan makan. Semut, bahkan dud, ulat yang paling kecil yang berada di dalam laut pun dijamin oleh Allah makannya. Allah yang jamin. Lalu kenapa kita nggak terjamin? Orang kita punya akal, kita lebih sempurna daripada ulat yang nggak punya mata, nggak punya akal, nggak punya mata bahkan. Tapi dia dijamin dapat rezeki. Nggak usah khawatir. La tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Karena sesungguhnya kita punya Rabb yang maha agung. Kita beruntung. Allah menyebut kita sebagai hambanya. Sehingga kita punya Allah, punya Rabb yang maha luar biasa. Sehingga terjamin udah. All risk. Semuanya dijamin oleh Allah. Nggak ada istilah cuma TLO doang. All risk. Semuanya resiko Allah yang jamin. Apa masalah kamu? Oh tenang. Apa masalah kamu? Oh tenang. Kenapa? Allah punya sifat dan nama-nama yang mulia. Lebih dari 99 nama. Makanya nggak boleh suudzon kepada zat Allah. Yang kedua, suudzon kepada ketentuan Allah. Namanya takdir, qadha dan qadar. Suudzon kepada ketentuan Allah, takdir. Allah gariskan hidup seseorang demikian. Dalam hidup kita itu ada senang, ada susah. Dalam hidup kita itu ada yang namanya siang dan malam. Dalam hidup kita itu ada musim panas dan musim dingin. Dalam hidup kita itu ada gelap dan terang. Dalam hidup kita itu ada berbagai macam kejadian. Maka semua itu Allah yang mentakdirkan. Jadi jangan suudzon. Kalau kita mendapatkan kebaikan, husnuzon kita bilang alhamdulillah. Kalau kita dapat keburukan, husnuzon kita kepada Allah, kita bilang, ini pasti salah saya. Ini pasti karena kekurangan saya. Allah nggak mungkin salah, saya yang salah. Sehingga kita memperbaiki diri. Itu orang yang suudzon sama Allah. Orang yang husnuzon sama Allah. Kalau orang suudzon, Allah kok tega banget ya sama saya. Kok Allah gitu banget sama saya. Kok Allah. Jangan Allah yang ditanya. Dia tidak ditanya, kita yang ditanya. Kenapa? Dia maha sempurna. Sehingga kita tidak boleh mengkritisi Allah sama sekali. Enak banget Allah nggak perlu dikritisi. Emang mau kritisi apa coba? Kita mengkritisi Allah tapi masih pakai fasilitas Allah. Tubuh milik Allah. Emang saya pernah berusaha untuk meminta untuk diciptakan. Ya sudah mati saja. Nggak berani juga kan? Jadi nggak ada pilihan selain kita taat sama Allah. Selain kita mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nggak ada pilihan seorang hamba kecuali dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya nggak boleh kita suudzon sama ketentuan Allah. Kalaupun ada sesuatu yang nggak kita senangi, bilang la'allahu khairan. La'allahu khairan. Bisa jadi ada kebaikan pasti. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita yakin bahwa semua takdir Allah itu ada kebaikan. Makanya tadi saya ngobrol sama Yazin. Itu gimana tulisan-tulisannya yang di laptop kemarin? Kata Yazin, alhamdulillah udah saya tulis lagi dengan yang baru. Udah 80%. Terus gimana yang kemarin tuh? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu yang paling baik untuk kamu, kata Yazin. Ini kan orang yang mengerti nih, husnuzon sama Allah. Itulah tujuannya menghafal Quran kan ya? Banyak bahan dari Al-Quran. Ketika ngomong keluar ayat, Kalau kita kan sekali kita ngomong keluar cenah, sekali ngomong keluar cenah kan ya? Kalau ini sekali ngomong Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau kita cenah terus menerus. Kalau orang yang hafal Quran, Allah berfirman. Kalau orang yang hafal hadis, kata Rasul, kan enak tuh.
Dan kata Allah itu maha benar, Rasulullah tidak berbicara kecuali kebenaran. Kan paling enak nih kalau dapat dua ini nih, Al-Quran, hadis. Banyak dihafal, nggak harus 30 juz. Kalau mampu ya lebih baik, tapi kalau nggak semampunya, sehingga ketika ada masalah, oh Allah berfirman gini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kenapa saya bawa? Karena tadi habis ngobrol sama Yasin, rencananya bukan materi ini malam ini nih. Karena habis ngomong, oh ini penting banget nih disampaikan kepada jamaah biar kita pada tahu semuanya. Masuk ke ayat Al-Fat. Karena beberapa ayat dihafal, oh ini ya, di sini ada juga ayatnya, di sini cepat gitu. Kenapa? Karena emang kayak gitu ayat Allah dan jelas. Tapi kalau kita nggak ngafal Quran, itu ayatnya di mana ya? Ntar tanya Ustadz dulu, BBM Ustadz. Ustadznya nggak dibalas. Oh Ustadz sombong nggak dibalas. BBM lagi. Nggak selesai masalah kita. Hadis nggak gitu juga. Nggak tahu hadisnya. Tapi kalau kita hafal Quran, hafal hadis. Hadis ini luar biasa. Kalau kita hafal juga hadis, selain kita rajin ngafal Quran, udah selesai masalah kita. Sehingga kalau ada masalah dalam hidup kita, kita bilang la'allahu khairan. Bisa jadi ada kebaikan. Bisa jadi ada kebaikan. Coba buka Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 216 yang sangat populer itu. Ayat ini wajib dihafal oleh seorang mukmin. Jadi slogan hidup kita. Surat Al-Baqarah ayat 216. Walaupun pembukaannya tentang perang, coba lihat setelah kalimat perang itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian sukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Intinya Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Makanya kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita pakai ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu ada kebaikan. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti, kalian enggak ngerti. Udah, beres kan? Ridho kan? Lapang dadanya, usaha lagi. Ini kalau kita mau husnuzon sama Allah. Bahannya Al-Quran tetap. Bahan pola berpikir mindset kita itu dibangun dengan Al-Quran. La'allahu khair. Ada sebuah buku karangan para ulama judulnya Qul la'allahu khair. Katakan semoga ada kebaikan di situ. Ini judul buku. Katakan semoga ada kebaikan. Ini adalah perintah yang untuk didawamkan dalam hidup kita. Pokoknya ada masalah apa-apa aja, katakan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Berarti dia husnuzon kepada takdir Allah. Kalau Allah tentukan hujan, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah tentukan panas, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah beri dia sehat, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah beri dia ujian sakit, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allah kasih dia kelapangan rezeki, la'allahu khair. Mudah-mudahan berkah. Allah kasih dia ujian dalam kesempitan rezeki, la'allahu khair. Mudah-mudahan dapat kebaikan. Selalu dia bilang la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini orang yang husnuzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin seharusnya begitu. Husnuzon kepada ketentuan Allah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, coba kita buka firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 10. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 10. Surat 33 Al-Ahzab ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر
وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا Ingatlah ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika penglihatan kalian terpana, dan ketika hati kalian menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dengan ujian hati atau perasaan, dengan cara diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita hanya tipu daya semata. Dan ingatlah ketika segolongan dari antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada yang jaga. Padahal rumah-rumah mereka tidaklah terbuka, mereka hanya ingin lari. Coba lihat di akhir ayat 7, wa tadhunnuna billahi dhunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan macam-macam prasangka. Apa maksudnya? Ketika terjadi perang Ahzab, saat kaum muslimin terkepung oleh jumlah musuh yang sangat banyak dan bertahan di luar kota Madinah sekian lama, beberapa minggu, kaum muslimin terpana melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Hampir memenuhi padang pasir, banyak sekali. Kemudian kekuatan mereka yang luar biasa. Kemudian mereka harus bertahan di puncak musim dingin di luar dari rumah. Jadi malam-malam itu kedinginan di pos-pos jaga mereka. Posnya itu bukan tempat ruang kayak ruang security. Ruang security komplek itu masih mending posnya ya. Pos satpam itu masih mending, ada TV, ada kopi, ada pemanas air, terus ada apa? Segala macam cukuplah untuk dia begadang di situ, cukup bekal. Ini enggak kayak gitu posnya. Posnya itu benar-benar ruang terbuka. Mereka duduk di sana dengan angin yang sangat dingin. Kalau di musim dingin di padang pasir gimana? Pernah di padang pasir musim dingin?
Di padang pasir musim dingin, angin itu kayak jarum. Jadi kalau kena kulit kita itu rasanya kayak jarum, kayak ditusuk-tusuk, sakitnya angin di musim dingin di padang pasir. Kalau di Mekah masih mending. Kalau kita mau dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, di tengah-tengah jalan itu kita turun deh coba. Di rest area di sana, turun sambil busnya ngisi bensin, kita juga mungkin minum teh atau ngapain. Nah, coba berwudu di situ pakai air dingin. Setelah itu langsung rasanya itu benar-benar kayak ditusuk-tusuk. Itulah sebabnya muncul hadis, kalau kalian mau dapat pahala jihad, maka coba rasakan wudu di tengah musim dingin. Isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, yaitu musim dingin. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan mengepung benteng musuh. Itu sama dengan mengepung benteng musuh. Itu sama dengan mengepung benteng musuh. Kenapa? Karena mengepung benteng musuh di puncak musim dingin kayak gitu rasanya. Kalau pengen ngerasain, cobalah wudu di puncak musim dingin di tengah padang pasir, kata Nabi. Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat setelah salat, iktikaf maksudnya. Di situ juga kita bisa ngerasain gimana bosannya mengepung benteng musuh, itu bosan banget. Berjaga-jaga di perbatasan ataupun di pos-pos itu membosankan. Sehingga kaum muslimin waktu itu mulai lemah. Kayaknya kita nggak bakalan bisa melewati ujian ini. Kayaknya kita bakalan kalah. Musuh itu siap dengan untanya yang disembelih setiap hari sehingga mereka bisa makan. Air mereka dapat. Kemudian mereka juga bisa akses keluar. Sehingga butuh apa bisa langsung diambil dari orang Yahudi yang terdekat. Bani Quraidah, Qainuqa, Nudair. Sementara Madinah terkepung di tengah. Ini gimana nih? Kalau lebih dari sebulan kayak gini, kita bakalan kehabisan air, kehabisan stok makanan, sehingga anak-anak kita mulai kelaparan. Persis seperti yang dilakukan Israel terhadap kaum muslimin di Gaza. Dikepung, di stop semua sumber air. Anak-anak dibunuh. Kemudian listrik dimatikan, padam, tidak ada listrik. Pekerjaan tidak ada, orang kelaparan. Orang mau ngasih makanan, akan di stop sama Israel. Orang ngirim obat-obatan aja ditembak sama Israel, la'natullah alaihim. Tetapi mereka bersabar. Sabrun jamil, mereka sabat, mereka bertahan. Itu namanya ribat. Nah, ketika kondisi kayak gitu, sebagian kaum muslimin mulai watadhunnuna billahi dzunun, mulai berprasangka kepada Allah. Allah bakalan nolong kita enggak ya? Allah bakalan nolong kita enggak ya? Ini bisa kita melewati enggak nih ujian kayak gini? Mulai ada suudzon. Allah nolong enggak nih? Lalu Allah jawablah dengan ayat ini. Allah jawab juga dengan ayat yang lain. Wabasyiris sabirin. Allah jawab lagi dengan ala inna nasrallahi qarib. Allah jawab lagi dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Allah jawab lagi dengan inna fatahna laka fathan mubina. Artinya itu salah satu suudzon kepada Allah. Cuma masih wajar ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka mulai berprasangka Allah bisa nolong, Allah mau enggak menolong kita? Bukan bisa, pasti bisa. Cuma mau enggak menolong kita? Akhirnya Allah kirimlah angin yang dingin menghancurkan tenda-tenda musuh sehingga musuh banyak yang mati karena kedinginan, lalu mereka pulang besoknya. Selesailah perang Ahzab. Hampir tidak ada kontak senjata kecuali sedikit saja. Sisanya kontak mental. Itu perang mental, perang urat saraf, bukan perang fisik. Itu yang disebut dengan perang Ahzab. Makanya di situ ada pelajaran tentang suudzon. Kadang kita kayak gitu, ketika kita berada dalam keterpurukan yang luar biasa, diuji habis-habisan, hampir merasa tidak berdaya, udah habis semua daya upaya kita. Di situ kadang-kadang muncul suudzon. Mana pertolongan Allah? Kok enggak datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sudah dekat, sudah dekat. Tunggu sebentar lagi, tunggu. Makanya salah satu di antara hal yang harus kita belajar sebagai seorang muslim itu adalah berprasangka baik kepada Allah. Baik tentang kebesaran Allah ataupun tentang keputusan dan ketentuan Allah. Kita berprasangka baik. Allah itu Maha menolong dan apapun yang menimpa kita itu pasti ada kebaikannya. Allah pasti menitipkan kebaikan. Masih ingat cerita di zaman Nabi Daud, seorang ibu. Ibu ini punya anak perempuan, single parent, gak punya suami. Dia satu-satunya yang menafkahi anaknya. Kerjanya ngapain? Menenun kain lalu dijual di pasar. Suatu hari dia sedang menenun kain kan?
Setelah lagi menenun kain gitu hampir selesai, dia taruh, mungkin ada yang harus dia kerjakan di belakang, tiba-tiba datang seekor burung mengambil kainnya dan dibawa terbang. Padahal kain itu satu-satunya harapan untuk memberi rezeki kepada anak-anaknya. Anak-anaknya udah nggak makan. Kalau kain itu bisa dijual hari ini, lumayan bisa makan beberapa hari. Malah diambil sama burung. Datang ke Nabi Daud, ya Nabi Allah, memangnya Allah benar-benar maha pemberi rezeki? Allah akan menepati janji, menjamin hidup seseorang? Kata Nabi Allah, ya amatullah, kenapa engkau berkata demikian? Dia ceritakanlah. Lagi enak-enak cerita, tiba-tiba datang 10 orang nelayan kepada Nabi Daud. Engkau yang bernama Daud, Nabi Allah? Ya, saya Daud. Ada apa? Kami para nelayan ingin menceritakan suatu kejadian dan nanti kami akan memberikan sesuatu. Apa? Ketika kami sedang berlayar, baru aja tadi kami dihadang dengan ombak yang tinggi, badai yang luar biasa, dan kapal kami berlubang sehingga banyak masuk air, kami hampir tenggelam. Sehingga kami bernazar, ya Allah, kalau kami selamat hari ini, kami akan bersedekah 10 dinar masing-masing. Sehingga 10 orang menjadi 100 dinar. Tiba-tiba datanglah seekor burung. Burung itu menjatuhkan kain yang tepat jatuhnya di lubang kapal kami, sehingga kapal kami itu kami tambal dengan kain itu tertutup, lalu tidak lagi masuk air dan kami bisa selamat. Ini kainnya. Dibawa kainnya. Pas dilihat, ini adalah kain si ibu tadi yang diambil oleh burung. Maka hari ini kami ingin memberi sedekah nazar 100 dinar. Berapa 1 dinar? 2.600.000, berarti 260 juta harga sehelai kain biasa. Yang mungkin kalau dijual lakunya 50.000, 100.000, ini jadi 270 juta. Dikasih ke Nabi Daud. Nabi Daud senyum aja. Ibu masih bilang Allah itu tidak adil? Allah tidak memberi rezeki? Ini ambil 100 dinar, 270 juta. Allah ngasih rezeki kepada ibu dengan cara yang kita nggak pernah duga. Tapi Allah punya rencana. La'allahu khair. La'allahu khair. Pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Kita husnuzon aja sama Allah. Pasti ada kebaikan. Yang terakhir, kita juga harus husnuzon kepada Allah bahwa Allah itu maha menepati janji dan menghargai. Jangan suuzon. Jangan sampai kita berpikir, amal saya jadi sia-sia. Itu suuzon sama Allah. Bukankah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal? Kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan amal, berarti setiap mithqala dzarrah pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas. Nggak usah remehkan amal yang kecil. Apa kata Allah? Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu janji Allah. Nggak usah khawatir, udah gitu. Allah maha syakur. Allah maha menghargai. Udah selesai, beramal aja. Nggak ada amal kita yang sia-sia. Memaafkan orang lain, nggak mungkin sia-sia. Melupakan kesalahan orang lain, nggak mungkin sia-sia. Membantu orang yang pernah menyakiti kita, nggak mungkin sia-sia. Apalagi bersikap tawadhu, tidak sombong, nggak mungkin sia-sia. Tidak ada yang tahu kebaikan kita karena kita rahasiakan, biar ikhlas, sehingga orang tidak menghargai kita, orang tidak memuji-muji kita, nggak mungkin sia-sia. Pasti Allah balas, karena Allah maha tahu. Manusia walaupun dia tahu, memang mau balas apa selain pujian? Pujian bisa dimakan? Pujian bisa membuat kita jadi untung? Nggak ada untungnya selain kepuasan secara hawa nafsu. Manusia, kalaupun tahu, nggak bisa balas banyak. Tapi Allah maha tahu dan bisa membalas banyak. Sehingga nggak harus manusia itu tahu. Kalaupun manusia itu tahu, bukan dari kita, dari orang lain. Kalaupun dari kita, tetap jaga ikhlas, jangan sampai jadi riya. Karena nggak mungkin Allah menyia-nyiakan amal kita. Nggak mungkin, sekecil apapun.